Oke teman-teman, jadi malam ini aku berada di dua kuburan tua yang berada di desaku dan di bawah pohon jeruk Bali teman-teman. Karena dulu aku sering mengambil pohon jeruk Bali yang berada di sekitar kuburan tua ini teman-teman. Jadi di sini kulihat seperti kuburan ibu dan anaknya. Ya kan? Tuh ini kuburan anaknya dan itu kuburan ibunya teman-teman. Dan di sini kulihat kuburan bayi atau anaknya hanya bertanda ya batu begini saja sama batu ini mungkin baru dibuat saja nih batu batanya kan. Ini dia tandanya dulu kurasa pertama kali. Nah itu nisannya. Dan itu kuburan ibunya dan juga sudah tidak terlihat lagi teman-teman untuk nama, tanggal wafatnya beserta identitasnya. Karena di sini aku saja dulu waktu masa kecilku sering-sering mandi sungai di dekat kuburan ini sekitar 15 tahun yang lalu teman-teman. Ya mungkin saja hampir 100 tahun ada lah ini kuburan tua ini. Jadi di sini ya perasaanku biasa-biasa saja teman-teman, nggak ada merasa takut, merinding atau diganggu-ganggu apa, ya biasa saja. Karena tempat yang lebih 10 kali lipat dari ini pun sudah aku datangi. Malah aku juga sudah 3 kali menggali-gali kuburan-kuburan tua yang terbengkalai untuk mengetes nyaliku sampai di mana, dan juga ya tidak ada penunggu yang marah kepadaku. Jadi di sini pun aku ingin mengklarifikasikan juga bahwa aku udah nggak mau lagi teman-teman menggali-gali kuburan lagi, karena udah cukup lah, udah 3 kali kan aku membuktikan. Nah jadi untuk kedepannya aku hanya mengeksplor atau mengunjungi tempat-tempat yang penuh misteri saja teman-teman. Karena kan nggak mungkin setiap aku mengunjungi sebuah tempat kuburan-kuburan tua aku gali kan nggak mungkin kan. Dan di sini aku juga sedikit ingin bercerita ke kalian bahwa akal dan pikiran dibandingkan dengan kekuatan itu jauh lebih unggul sebuah akal dan pikiran kita teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu untuk berpikir. Nah, jadi di sini aku ingin bercerita bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan sama Allah, ada makhluk lain, segolongan jin yang menghuni bumi ini teman-teman, di dunia ini. Jadi penghuni pertama kali di bumi ini bukan Nabi Adam, ada sebelumnya. Tetapi makhluk yang terbilang segolongan jin tersebut sekitar ribuan tahun menghuni bumi sebelum Nabi Adam kan, membuat kerusakan, membuat pertumpahan darah di bumi ini teman-teman. Ya bumi ini rusak lah dibuat mereka. Jadi Allah mengutus para malaikat termasuk Ajajil. Yaitu Ajajil ini sebelum dikutuk menjadi iblis, menjadi khalifah para pemimpin-pemimpinnya, para malaikat teman-teman. Jadi diutus Allah untuk membasmi makhluk-makhluk yang menghuni dan membuat kerusakan di bumi tadi teman-teman. Dibasminya lah para makhluk-makhluk tersebut, dan sebagian ada yang berlari di suatu pulau. Di Al-Quran tidak disebutkan pulau itu di mana, ya berarti maknanya di sebuah tempat lah yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi di sini ya mungkin saja makhluk tersebut membuat kerusakan di bumi karena ya termasuk mereka tidak diberi akal dan pikiran. Karena kan makhluk hidup yang diberikan akal dan pikiran hanya manusia teman-teman. Sedangkan malaikat, Ajajil tadi aja, iblis, golongan jin tidak diberi akal dan pikiran. Itulah keistimewaan manusia.
dibandingkan makhluk lain teman-teman. Maka dari itu diciptakanlah Nabi Adam dari tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman memberitahukan kepada para malaikat termasuk Azazil tadi bahwa manusia akan dijadikan khalifah di bumi ini yang merawat dan memimpin kehidupan di bumi ini teman-teman. Jadi malaikat bertanya, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia sebagai khalifah di bumi? Kami yakin bahwa mereka akan membuat kerusakan seperti makhluk sebelumnya ya Allah, dan membuat pertumpahan darah. Allah berfirman mengatakan kepada malaikat, sungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Nah, jadi di situ kita mendapat pelajaran teman-teman. Allah menciptakan Nabi Adam dan memberikan akal dan pikiran. Jadi di sini Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam dan kepada malaikat tidak. Nah, jadi malaikat itu diciptakan hanya untuk beribadah dan taat perintah Allah. Sudah tidak diberikan akal dan pikiran dan hawa nafsu. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, sebutkan nama-nama benda ini. Malaikat tidak tahu. Maka dari itu Allah menanyakan kepada Nabi Adam, sebutkan nama-nama benda tersebut. Disebutkanlah satu-satu. Dan maka dari itu malaikat meminta ampun dan mengatakan, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kami tidak akan mengetahui apa yang tidak kamu ajarkan. Jadi teman-teman di sini ya, awal mulanya kesombongan itu ada dari rasa sifat Azazil tadi teman-teman. Azazil merasa dia itu makhluk paling kuat dibandingkan makhluk-makhluk lainnya teman-teman. Karena dia, arti Azazil itu yaitu terhormat, perkasa, dan makhluk kuat Allah, pemimpinnya para malaikat. Dan juga dia sudah merasa dirinya itu paling hebat karena menyelesaikan tugas-tugas yang diperintahkan Allah teman-teman. Memang Azazil ini mau kuat. Nah, jadi tapi dia nggak punya akal dan pikiran kayak manusia kita ini teman-teman. Nah, jadi disitulah disuruhnya sujud kepada Nabi Adam. Dia merasa dirinya hebat dan membangkang perintah Allah. Dia merasa api itu lebih baik daripada tanah yang hanya diinjak-injak. Disitulah Azazil diusir dan dikutuk menjadi iblis, yaitu maknanya tidak ada sedikit kebaikan di dirinya. Diusir dan turunlah ke bumi teman-teman. Jadi di sini aku juga mau bercerita kalau kenapa manusia diciptakan tidak seperti malaikat. Walaupun punya akal dan pikiran, tetapi manusia itu dibuat baik semua. Jadi jika Allah membuat kita baik semua, manusia ini baik semua, bumi ini tidak akan berputar teman-teman, tidak akan berjalan kehidupan ini, tidak ada kehidupan. Karena kalau semua orang baik, ya pastinya mau kerja males lah, kerja males, ke masjid terus, ibadah terus. Jadi siapa yang mengelola industri sebuah bahan-bahan pokok makanan yang ya pokoknya hancurlah dunia ini teman-teman. Bayangin saja, siapa yang bekerja, siapa yang menanam pohon-pohon buah-buahan untuk kita makan. Nah, ya pokoknya kalau manusia ini semua baik, dunia ini tidak berputar. Nah, dari disitulah Allah menyempurnakannya, dibikin ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kita diperintahkan harus berpikir dengan akal sehat kita teman-teman. Contohnya beginilah. Kemarin aku sewaktu ingin
datang ke kuburan tua yang berada di Simpang Kawat, Asahan, ada seorang pria tua, bapak kan, menyampaikan kepadaku, memberi peringatan, hati-hati kalian ya, ini malam Jumat. Nah, kita lebih bagus di ring tinju menghadapi petinju. Nah, petinju itu nampak kita daripada di ring tinju menghadapi gaib. Makhluk gaib yang nggak nampak kita. Loh, di situ kalau pria tersebut menggunakan akalnya, akal sehat dan pikirannya teman-teman. Kalau secara logika, aku beserta bapak itu bukan petinju, disuruh menghadapi petinju walaupun yang nampak, ya bodoh lah kalau ku hadapi. Aku bukan petinju, sempat ku hadapi sekali tonyor tak masuk UGD aku 1 bulan. Ya kan teman-teman, bahwa itu pun gitu juga, dia bukan petinju tapi dia bagus menghadapi petinju asli gitu. Sekali tonyor tak patah tulang rusuknya. Nah, jadi itulah Allah juga mengunci hati seseorang agar tidak dapat petunjuk dan membutakan, membisukan, tulikan hati mereka. Dan Allah akan memberi petunjuk kepada yang menurutnya bisa menerima petunjuk darinya, teman-teman. Jadi untuk apa kalau takut sama makhluk gaib? Ya udah, hadapi aja makhluk gaib. Ya seperti begini saja teman, jika memang jin itu menyerupai manusia yang sudah tiada, seperti maaf ya, kita menghadapi anjing, anjing yang menggonggong, ya kita harus diam saja. Nah, setelah anjing yang menggonggong tadi mendatangi kita, ya udah diam saja, kita pasti tidak akan diapa-apai. Nah, barulah kita beri perlawanan kalau nggak lari anjing tersebut. Nah, tetapi kalau anjing menggonggong tadi kita lari, malah bahaya. Anjing itu malah makin berani kan, makin mengejar kita, bahkan menyerang kita. Nah, seperti itu juga lah menghadapi entah jin yang jadi pocong, jadi kuntilanak. Teman-teman, ya biarkan saja, diam saja. Kalau kita lari, mereka langsung malah menyombongkan diri. Makin menjadi. Jadi di sini ya begini juga lah. Ada contohnya, satu contoh lagi teman-teman. Harimau, hewan harimau itu bukannya nggak buas sekali tuh, kuat kan? Saking kuatnya hewan yang lebih besar dari dia pun bisa ditaklukkan. Tetapi harimau tidak punya akal dan pikiran. Nah, kenapa? Kalau dibandingkan kekuatan manusia dengan harimau, itu jauh berbeda teman-teman. Manusia jauh lebih lemah daripada harimau. Tetapi kenapa bisa manusia menaklukkan harimau, menjinakkan harimau? Karena manusia punya akal dan pikiran. Nah, gimana supaya caranya harimau ini jinak, tunduk? Kalau secara fisik, harimau jauh lebih tangguh. Nah, maka dari itu, karena harimau nggak punya akal dan pikiran lah bisa ditaklukkan oleh manusia, dijinakkan. Jadi di situ kita mendapat pelajaran teman-teman. Sesungguhnya seperti malaikat lah, walaupun mereka kuat, tangguh. Iblis juga, Ajajil, kuat dan tangguh, perkasa, makhluk kuat Allah. Dia saat diberi tugas untuk membasmi penghuni bumi, segolongan jin yang membuat kerusakan di bumi sebelum adanya Nabi Adam, dia merasa bangga karena dia tuh paling kuat. Tapi dia nggak punya akal pikiran kayak manusia. Di situlah artinya akal dan pikiran itu jauh lebih unggul daripada hanya sebuah menganggarkan kekuatan saja teman-teman. Ya, jadi begitulah teman-teman. Sungguhnya kita diciptakan itu untuk berpikir menggunakan akal dan pikiran. Itulah keistimewaan manusia. Sesungguhnya sebaik-baiknya malaikat
ataupun Ajajil beribadah beribu-ribu tahun, lebih baik lagi seburuk-buruknya manusia, paling buruk di kehidupan ini, di dunia ini teman-teman. Manusia, ada seorang manusia yang dia paling buruk, paling jelek sifatnya, paling hina di dunia ini. Tapi lebih baik manusia tersebut daripada ketimbang malaikat yang taat beribadah tadi teman-teman. Itulah keistimewaan manusia. Seharusnya kita bersyukur sekali. Karena jadi manusia ini nggak enak teman-teman. Karena malaikat itu tidak mengetahui, hanya melihat saja. Coba malaikat diberi nafsu juga, ya mungkin saja lebih parah dari kelakuan manusia, kejahatan manusia. Jadi dari situlah kita harus menahan hawa nafsu itu, menggunakan akal dan pikiran kita teman-teman. Ya begini sajalah. Ada kulihat orang, sebuah manusia menciptakan sebuah patung. Nah, patung ininya dibuat patungnya. Habis itu disembahnya, dijadikan tuan. Kalau kita berpikir secara pakai akal logika kita, menggunakan akal dan pikiran, masa iya yang kita buat, kita sembah, kita jadikan Tuhan? Seharusnya kita harus berpikir menggunakan akal dan pikiran yang dianugerahkan kepada kita teman-teman. Oke lah, begitu aku akan balik ke rumah teman-teman, karena ya aku sudah puas mengeksplorasi dua kuburan tua ini teman-teman. Ya sedikit pun nggak ada aku rasa takutku, merindingku nggak ada. Karena aku yakin, intinya yakin saja teman-teman, nggak ada itu semua itu. Kalau untuk ya inilah dulu dijelaskan di Al-Quran, penghuni sebelum Nabi Adam itu di bumi ini makhluk segolongan jin yang lemah, bodoh, beserta anjing-anjingnya. Ya mungkin kurasa lemah ini tidak diberi kekuatan seperti malaikat, Ajajil, dan bodoh, tidak diberi akal dan pikiran seperti kita ini manusia. Ketiga, seperti anjing-anjingnya. Ya mungkin anjing-anjingnya seperti ya contohnya kita lah, dinasihati buyut-buyut kita atau kita, nenek kita, kakek kita, hati-hati kau di pohon itu, ada penunggunya itu, hati-hati kau lewat kuburan tua, harus pamit kau, permisi kau klekson, hati-hati kau di kuburan tua, jangan kau tunjuk, jangan kau dekat itu, jangan kau ganggu kuburan itu. Kau ini kenapa sakit, apa kau tadi ada ganggu sebuah tempat yang ada penunggunya, kau ini kenapa kena guna-guna itu rasa, dan itu kenapa ya bisa kaya mendadak, pesugihan itu. Dan kita menunjuk kuburan, percaya habis kita tunjuk harus kita emut lagi jari kita, supaya nggak bengkong gini teman-teman. Itulah istilahnya tadi, anjing-anjingnya, pengikut-pengikutnya yang bodoh. Kalau kita menggunakan akal dan pikiran kita, kalau ada anjing-anjingnya tadi, akal dan pikirannya, ya pasti mereka juga sadar kalau itu nggak benar. Cuman karena itulah nggak digunakannya akal pikirannya kan, itulah seperti manusia itu yang mengikuti apa turun temurun tuh nenek moyangnya, nggak digunakan ya akal dan pikirannya. Ya intinya kita harus berpikir, kita renungkan sesekali. Di sini aku sering teman-teman, keseharianku asal mau mengunjungi tempat kayak gini, betul yang di Al-Quran itu, firman Allah itu terjadi sama aku. Ya seperti Allah hanya memberikan petunjuk kepada orang yang
dikehendakinya. Ya mungkin saja aku diberikan petunjuk seperti yang dikatakan di ayat Al-Quran tersebut, bahwa Allah akan mengunci hati seseorang yang tidak bisa menerima petunjuk darinya, yang nggak bisa menggunakan pikirannya. Ya seperti bapak tadi yang kuceritakan. Maksud dia lebih takut sama petinju daripada maksud dia lebih takut sama hantu daripada petinju kalau dia yang tinju, sedangkan dia bukan petinju. Ya aku lebih takut sama petinju lah, orang aku bukan petinju kak. Sekali tonyor tak sakit, patah tulang teman. Oke kalau gitu aku akan pulang ke rumah. Aku pamit sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.